Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu Lia. Hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Oke, sekarang kita pelajari konsep dasar dan sifat-sifat logaritma. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 nilainya sama dengan 32. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan angka 2? 2 ini bisa kita dapatkan, nah dari bilangan yang ada di sini ya, dari akar pangkat 5 dari 32. Terus bagaimana bisa mendapatkan angka 5 di sana? Nah, angka 5 ini didapatkan dari 2 log 32. Nah, disinilah konsep dasar logaritma. Jadi kebalikan dari bilangan berpangkat. Kalau ada bilangan berpangkat A, pangkat B sama dengan C, maka dapat dituliskan bentuk logaritmanya yaitu basis A log C sama dengan B. A ini namanya basis. Nah, ini namanya pangkat pada bilangan berpangkat ya. Kemudian C ini adalah hasilnya. Pada logaritma, A ini namanya basis atau bilangan pokok. C adalah numerus, bilangan yang dicari logaritmanya, dan B adalah hasil logaritma. Nah, sekarang kita harus pahami dulu syarat-syarat basis. Basis ini syaratnya tidak boleh sama dengan 1, namun harus lebih besar dari 0. Sedangkan syarat numerus harus lebih besar dari 0. Berarti tidak boleh 0 numerusnya. Sekarang kita coba menyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut ke dalam bentuk logaritma. Oke, salah ya. 5 pangkat 2 nilainya sama dengan 25. Bagaimana kalau dituliskan ke dalam bentuk logaritma? Nah, kita cari dulu basisnya mana. Kalau pada bilangan berpangkat, 5 ini adalah basisnya. Maka pada logaritma basis ditulis di atas kecil. 5 log. Numerusnya adalah hasil dari bilangan berpangkat. Nah, berarti di sini numerusnya 25 sama dengan pangkatnya adalah hasil logaritma. Berarti 2. Kita buktikan 5 pangkat berapa hasilnya 25. Berarti 5 pangkat 2. Betul. Sekarang yang kedua. Yang kedua basisnya 2. Berarti basis 2 log. Numerusnya jadi 32 sama dengan 5. Untuk soal yang ketiga, basisnya adalah 3. Maka menjadi 3 log. Numerusnya 81 sama dengan hasilnya adalah pangkatnya 4. Nah, sekarang ke bentuk soal yang kedua, kita disuruh menyatakan bentuk-bentuk logaritma ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, kalau ada basis 2 log 16 sama dengan 4, kalau diubah dalam bilangan berpangkat, basisnya adalah 2, pangkatnya adalah hasil logaritma, 2 pangkat 4 sama dengan numerus jadi hasil pada perpangkatan. Nah, kalau untuk ini basisnya berapa? 3. Pangkatnya adalah hasil logaritmanya. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kalau soal yang di sini, basisnya adalah 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Sekarang kita kerjakan contoh yang ketiga. Bagaimana menentukan nilai logaritma berikut tanpa menggunakan sifat-sifat logaritma? Yang pertama, misalnya 3 log 27. Nah, kita perhatikan basisnya ya, basis 3 log 27. 3 pangkat berapa hasilnya 27? 3 pangkat 3, maka pangkatnya menjadi hasil logaritma. 6 pangkat berapa? Nilainya 36. 6 pangkat 2. 4 log 64 berarti basis 4 log 64 itu kita pikirkan 4 pangkat berapa hasilnya 64? 4 pangkat 3.
Basis 5 log 125, maka cara berpikirnya dari sini. 5 pangkat berapa hasilnya 125? 5 pangkat 3. Nah, terus bagaimana jika 8 log 4? Basisnya lebih besar sekarang. Nah, untuk lebih mudah mengerjakan soal seperti ini, kita harus kenal dengan sifat-sifat logaritma. Oke, sekarang kita pelajari sifat-sifat logaritma. Ada 10 sifat logaritma yang harus anak-anak ingat, jadi tolong diperhatikan. Dari sifat yang pertama, basis A log A nilainya 1. Jika basis dan numerus sama, maka nilainya 1. Contoh, misalnya ada 2 log 2. Nah, 2 pangkat berapa hasilnya 2? 2 pangkat 1, berarti 1 hasilnya benar. Kalau basis A log 1 nilainya 0. Nah, Ibu berikan contoh lagi, 2 log 1 sama dengan titik-titik. 2 pangkat berapa hasilnya tetap 1? 2 pangkat 0. Kenapa? Karena semua bilangan jika dipangkatkan 0 nilainya 1, kecuali bilangan 0. Sifat yang ketiga, 2 log 32. Jadi kalau ada A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau perkalian, maka bentuknya menjadi penjumlah dengan basis sama. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya anak-anak menggunakan sifat, ini boleh ditulis menjadi 2 log 32 itu 8 kali 4. Nah, ini kan perkalian, bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan. Ketika menjadi bentuk penjumlahan, basisnya harus ditulis 2 log 4. Jadi kali jadi tambah di sini. 2 log 8, 8 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Ditambah 2 log 4 itu boleh diubah menjadi 2 pangkat 2. Ingat ya, berarti di sini pangkatnya boleh turun. Berarti menjadi 3 kali 2 log 2 ditambah 2 kali 2 log 2. Nah, ini sama dengan 3, 2 log 2, karena basis dan numerus sama, seperti sifat nomor 1, nilainya 1, ditambah 2 kali 1, sama dengan 5. Nah, sama ya, 2 pangkat berapa hasilnya 32? 2 pangkat 5. Kalau kita gunakan sifat, caranya seperti ini. Sekarang sifat nomor 4. Jika ada A log B per C, bentuk pembagian, maka menjadi pengurangan. Contoh, ada soal ya, 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Nah, yang perlu diperhatikan anak-anak apa? Basisnya harus sama. Kalau sama, pembagian bisa jadi, kalau pengurangan maka bisa jadi bentuk pembagian. Jadi 3 log 18 per 2. Jadi kurang jadi bagi. Kalau bagi jadi kurang. Ini sama dengan 3 log 9. 3 pangkat berapa hasilnya 9? 3 pangkat 2. Maka hasilnya 2. Sekarang nomor 5. A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi kalau ada basis A log B pangkat N, maka pangkat dari numerusnya turun menjadi perkalian, menjadi N kali basis A log B. Contohnya kita gunakan contoh soal yang sama seperti tadi. 2 log 32. Nah, ini kan anak-anak tahu ya, hasilnya pasti 5. Kenapa? Karena 2 pangkat 5 hasilnya 32. Kalau kita gunakan cara seperti ini menjadi 2 log 32 ini harus diubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Berarti 2 pangkat berapa hasilnya 32? 2 pangkat 5. Nah, pangkatnya ini adalah N, menjadi 5 kali 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1. Nah, berarti 5 kali 1 hasilnya 5. Nah, itu sifat kelima. Sifat keenam, jika basis A pangkat M log B pangkat N, ini maka pangkat dari numerusnya menjadi pembilang. N per M kali A log B. Kita berikan contoh tadi, 8 log
4. Nah, seperti yang tadi ya ditanyakan ya, ini bisa diubah menjadi 8 itu diubah menjadi 2 pangkat 3. Log 4 itu 2 pangkat 2. Nah, sekarang pangkat dari numerusnya kan 2. Taruh dulu 2 per pangkat dari basisnya. Pangkat dari basisnya di sini adalah 3 kali basis numerus 2 log 2 menjadi 2 per 3 kali 1. Jawabannya 2 per 3. Nah, itu sifat ke-6. Sekarang sifat ke-7, A log B bisa diubah menjadi kebalikannya. 1 per tadinya numerus sekarang jadi basis. Basis B log A. Misal, ada soal 8 log 2 sama dengan titik-titik. Nah, kalau kita gunakan sifat ini menjadi 8 log 2 itu menjadi 1 per 2 log 8. 2 log 8 itu sama dengan, ini boleh diubah 1 per 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini kan boleh pangkatnya 1 kalau 2 aja. Jadi 1 per, nah ini kan apa? 3 per 1. Menjadi 1 kali, nah ini karena pembagian pecahan dibalik. Jadi jawabannya 1/3. Sekarang nomor 8. Nah, jika ada basis A log B kali basis B log C kali basis C log D, nah ini kan sama ya. Kalau sama, maka tinggal yang depan aja ditulis A log D. Nomor 8, misalkan ada soal 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9. Nah, kalau ada soal seperti ini kan sama ya. Maka jawabannya sama dengan 3 log 9. 3 log 9 berapa nilainya? Nah, 9 ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, pangkatnya turun menjadi 2 kali 3 log 3. Berarti sama dengan 2 kali 1. Nilainya 2. Sekarang sifat ke-9. Kalau ada A pangkat basis A log B, maka jawabannya B. Misal ada 3 pangkat 3 log 5, maka jawabannya sama dengan 5. Sifat ke-10. Jika ada 2 log 3 sama dengan P, kemudian 3 log 5 sama dengan Q. Yang ditanya adalah 5 log 12 sama dengan titik-titik. Nah, kita jawab sekarang. Anak-anak hanya boleh modalnya ya, modal menjawab hanya angka, boleh menggunakan angka 2, 3. Jadi boleh menggunakan angka 2, angka 3, kemudian angka 5. Hanya boleh menggunakan angka ini. Caranya bagaimana? Kita jabarkan ya. 5 log 12 ubah ke sifat 10. Jadi kalau ada C log B itu boleh ditulis log B per log C. Berarti 5 log 12 bisa ditulis menjadi log 12 per log 5. Kemudian A ini apa? A-nya ini basisnya, ini basis yang baru kita dapatkan. Lihat angka yang muncul 2 kali pada soal. Nah, yang muncul 2 kali adalah angka 3. Ini 3. Oke, berarti basisnya diganti 3. Kemudian ini 3 log 12. Ini kenapa ada angka 12? Kan hanya boleh menggunakan angka 2, 3, dan 5. Maka 12 harus diubah menjadi 3 log 2 pangkat 2 kali
3. 2 pangkat 2 kan 4 kali 3 kan 12. Per 3 log 5. Nah, ini masih perkalian, harus diubah ke bentuk penjumlahan. Jadi 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 3 per 3 log 5. Nah, ini kan pangkatnya ini boleh diturunkan jadi perkalian. 2 kali 3 log 2 ditambah 3 log 3 nilainya 1 per 3 log 5. Nah, ini sama dengan 2 kali, ingat ya, kalau 2 log 3 adalah P, kalau dibalik 3 log 2 maka menjadi 1/P. Ditambah 1 dibagi 3 log 5, nah 3 log 5 adalah Q. Nah, ini hasilnya Ibu lanjutkan di sini ya. 2 kali 1, 2 per P ditambah 1 dibagi Q yang bawah. Ini kalau dijabarkan, penjumlahan pecahan bisa dikerjakan jika penyebutnya sama. 2 per P ditambah 1, ini boleh ditulis 2 per P ditambah 1, itu boleh ditulis P per P dibagi Q. Ini artinya 2 ditambah P, 2 plus P per P dibagi Q. Nah, Q per 1 ya. Nah, ini kan boleh ditulis Q per 1. Nah, ini boleh diubah ke bentuk perkalian. Maka menjadi 1/Q. Jadi hasilnya 2 ditambah P dikalikan 1, maka tetap 2 plus P. P kali Q menjadi PQ. Nah, ini hasil akhirnya. P plus 2 atau 2 plus P per PQ. Kita coba beberapa soal yang terkait dengan sifat logaritma. Soal yang pertama, soal nomor 1. 2 log 64 dikurangi 2 log 1/9 dikurangi 2 log 72. Ketika anak-anak mengerjakan soal operasi logaritma, yang diperhatikan adalah basisnya. Basis dari logaritmanya sama atau belum? Nah, di sini kebetulan sudah sama ya. Kalau sudah sama, mudah. Maka kalau kurang jadi pembagian, kalau tambah jadi perkalian. Nah, di sini bisa ditulis 2 log 64 karena ini di soalnya pengurangan menjadi dibagi. Ini pengurangan lagi berarti dibagi lagi. Berarti sama dengan 2 log 64. Nah, pembagian pecahan bisa dikerjakan jika diubah menjadi perkalian, tapi syaratnya harus dibalik. Ini dibagi 72. Supaya jadi perkalian, maka ini kan 72 per 1 diubah juga 1 per 72. Yang bisa dicoret ini dibagi 9 dapat 8. Nah, 8 nampak dibagi 8 dapat 8. Jadi jawabannya sama dengan 2 log 8. 2 pangkat berapa nilainya 8? Kan pangkat 3. Nah, kalau kita gunakan sifat, tidak seperti itu. 8 harus diubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. 2 pangkat berapa nilainya 8? 2 pangkat 3. Nah, ini jawabannya menjadi sifat yang tadi. Kalau ada basis A log B pangkat N, N-nya turun, pangkatnya ini turun menjadi 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 sifat pertama nilainya 1, maka 3 kali 1 hasilnya sama dengan 3. Itu soal yang pertama. Kita lanjutkan soal nomor 2. 3 log 6 sama dengan A, 3 log 2 sama dengan B, maka nilai 3 log 48. Modal anak-anak menjawab hanya angka 3, 6, dan 2. Nah, kita jawab 3 log 48. Ini boleh ditulis menjadi log 48 dibagi log 3. Tambahkan sembarang basis yang muncul 2 kali angkanya di soal. Ya, jadi angka 3 muncul 2 kali. Berarti basisnya harus di 3. Kemudian ubah angka 48 menjadi angka 3, 6, dan 2. Cari angka yang paling besar. Angka paling besar di sini adalah 6. Maka kita ubah angka 48 itu menjadi 6 kali
berapa hasilnya 48 atau 48 dibagi 6 ya, hasilnya sama dengan 8. Nah, per 3 log 3 kan nilainya 1. Ini bisa diubah menjadi 3 log 6 ditambah, kan tidak ada angka 8 di sini. Angka 8 itu boleh diubah menjadi 2 pangkat 3 nanti. 3 log 8. Nah, ini sama dengan 3 log 6 ditambah 3 log 2 pangkat 3. 3 log 6 adalah A ditambah, ini pangkatnya boleh turun. 3 log 2 nilainya B. Nah, ini sama dengan A ditambah 3 kali B. Sama dengan A ditambah 3B. Kita lanjut soal nomor 3. Jika log 2 sama dengan A dan log 3 sama dengan B, nilai 9 log 32. Jadi ini sama dengan yang barusan anak-anak kerjakan. 9 log 32 ini boleh diubah menjadi log 32 dibagi log 9. Karena pada soal tidak punya basis, maka anak-anak tidak perlu menambahkan basis lagi. Tinggal angka-angka yang boleh digunakan hanya angka 2 dan 3. Berarti 32 itu boleh diubah menjadi log 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau 2 pangkat 5. Log 9 itu boleh diubah menjadi log 3 kali 3. Karena kita hanya boleh menggunakan angka 3 dan 2. Ini bisa diubah menjadi, Bu taruh di sini aja, log 2 pangkat 5 per log 3 pangkat 2. Ini menjadi 5 kali log 2 dibagi, pangkatnya ini turun, 2 kali log 3. Log 2 apa? Log 2 adalah A, berarti 5A. Log 3 adalah B, berarti 2B. Nah, jawabannya 5A per 2B. Sekarang contoh yang keempat. Jika 2 log 3 sama dengan 4, berapakah nilai 4 log 27? Nah, 4 log 27 ini boleh diubah menjadi log 27 dibagi log 4. Nah, ini dulu ditulis ya. Hanya boleh menggunakan angka 2 dan 3. Nah, kalau 27 bilangan ganjil kan nggak mungkin 2. Nah, di sini dibagi 3. Berarti log 27 itu sama dengan 3 kali 9 per log 4. Kan bisa dibagi 2. Berarti 4 itu 2 kali 2. Tapi di sini nggak ada angka 9. 9 harus diubah lagi menjadi 3 kali 3. 9 itu sendiri 3 kali 3. Nah, berarti 27 itu sama juga 3 pangkat 3 per log 3 kali 3. Sekarang ada sedikit ada kesalahan ya di sini, tidak menggunakan sifat ini karena yang diketahui hanya 1. Maaf. Nah, ralat untuk soal ini, karena yang diketahui hanya 2 log 3 sama dengan A, bagaimana kita merubah 4 log 27? Anak-anak bisa menggunakan sifat nomor 9 tadi ya. Ya, sifat yang ini. Kalau ada A pangkat M, basis A pangkat M log B pangkat N menjadi N per M A log B. Nah, di sini 4 log 27. Nah, ini boleh diubah 4 itu 2 pangkat 2 log 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, 3-nya ini turun dulu menjadi 3 per 2 kali 2 log 3. 3 per 2 log 3 berapa nilainya? Adalah A.
Jadi jawabannya sama juga 3A per 2. Kemudian soal yang terakhir, bagaimana menyederhanakan bentuk 3 log 2 basis dikurangi basis 3 log 6 ditambah basis 3 log 36 dikurangi basis 3 log 4 dibagi basis 9 log 3. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, karena ini adalah basisnya sama, untuk operasi pengurangan kita jadikan pembagian. Ini menjadi 3 log 2 dibagi 6 per 6 ya, boleh ditulis ada ditambah, ini kan dibagi dulu, ditambah berarti jadi kali 36, ini dibagi. Nah, dibagi itu boleh ditulis nanti jadi perkalian nanti ya, dibagi 4 per 9 log 3. Nah, ini tidak Ibu rubah dulu yang bawah. Nah, ini kan boleh dicoret ya. Ini dapat 6. Ini menjadi 3 log 2 kali 6 dibagi 4. Nah, boleh ditulis per 4 per. Ini boleh diubah menjadi 9-nya adalah 3 pangkat 2 log 3 pangkat 1. Nah, ini bisa dibagi 2, dapat 1, ini dapat 2. Ini dibagi 2, dapat 3. Jadi yang atas jawabannya 3 log 3 per, nah, pangkatnya ini turun dulu menjadi 1 per 2, 3 log 3. Nah, 3 log 3 nilainya 1 per setengah kali 1. Sama dengan 1 per setengah kali 1 tetap setengah. 1 dibagi setengah itu sama artinya 1 kali 2 per 1. Jadi nilainya sama dengan 2. Demikian penjelasan Ibu tentang logaritma. Semoga bisa dipahami dan membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas maupun soal latihan pada Google Classroom. Terima kasih.